Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah Surau Wabul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, termasuk kesempatan. Alhamdulillah kita sudah sempat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan pagi hari ini pembahasan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu makruhatis shalah. Hal-hal yang makruh dilakukan ketika kita sedang melaksanakan salat. Yang lanjutannya, kalau kemarin terakhir yaitu al-abasul qalilu biyadihi, ya bisiap, yaitu menggerak-gerakkan tangan kita. Ya, walaupun ya gerakannya kecil, tapi selalu bergerak pada waktu kita sholat itu makruh hukumnya. Ya, baik tangan ataupun ya macam-macam lah digerak-gerakkan. Jadi sebaiknya atau sunatnya itu tenang, ya. Jadi khusyuk bukan hanya pikiran, hati, tapi juga tubuh badan kita juga harus khusyuk dalam pengertian tidak banyak bergerak atau tenang. Nah, yang berikutnya adalah tasbihul asabi, ya. Tasbihul asabi yaitu begini, menganyamkan tangan. Jadi, apalagi kalau sampai dibunyikan. Jadi kalau kita lagi sedang sholat, itu mungkin karena imamnya lagi, kita sholat berjamaah, lalu imamnya panjang, tidak tahu apa mau dikerjakan, macam-macam digerakkan itu termasuk ya makruh hukumnya begitu. Termasuk bertolak pinggang, jadi wattakhasur, jadi lagi sedang sholat, pokoknya dia gini, itu tidak boleh bertolak pinggang ya dalam sholat. Ya, wa huwa yada'u ala khasurati, itu meletakkan tangannya di pinggangnya, itu tidak boleh, karena itu salah satu sikap yang dianggap kurang beradab. Bahkan dalam kitab ini katakan wa hadza muttafaq alaih. Jadi kemakruhan untuk merangkak-rangkak menyangkan jari-jari ini dan bertolak pinggang itu disepakati oleh para ulama mengenai kemakruhannya. Hal ini didasarkan pada hadis Abi Sa'id Abi Sa'id radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum fil masjid fala yusabbikanna fa inna tashbika minasyaitan. Jadi apabila salah seorang di antara kalian sedang berada dalam masjid, fala yusabbikanna, ya janganlah maksudnya lagi sedang salat, maka jangan mengangkat tangannya, ya fa inna at-tasbika minasyaitan, karena cara seperti itu bagian dari kelakuan syaitan. Ya. Wa inna adakum la yazalu fi salatin madama fil masjid hatta yakhruja minhu. Jadi selama di dalam masjid, maksudnya lagi sedang salat, itu tidak boleh ya sampai selesai. Kalau sudah selesai ya itu di lain hukumnya. Jadi tidak ada lagi hukum itu. Ya. Nah, begitu juga larangan mengenai tadi bertolak pinggang ya. Kalau tadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya.
Wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an takhasuri fi shalah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bertolak pinggang dalam salat. Ya. Termasuk juga makruh hukumnya kita tolak pinggang dalam masjid, ya, walaupun tidak salat. Karena dalam masjid itu sebaiknya kita memperlakukan ketawaduan. Tapi kalau bertolak pinggang itu biasanya menampakkan kurang adab lah. Kurang adab. Jadi agak berlawanan dengan tawadu. Nah, yang berikutnya makruh pada waktu kita sedang sholat adalah ini nih, tagmidul ainaini illa li khawfi wuqu'i basari ala ma yashghilu an sholati, yaitu memejamkan mata. Jadi kalau lagi sedang sholat, itu sebaiknya selama tidak ada halangan, itu maka mata tetap terbuka, jangan dipejamkan, ya, karena itu makruh. Ya, kecuali kalau ada hal-hal yang dikhawatirkan, ya, ketika matanya itu, ya, terbuka, dia melihat sesuatu yang membuat dia tidak khusyuk, mengganggu sholatnya, maka boleh dipejamkan. Nah, jadi karena dulu ada guru saya menjelaskan bahwa ya karena mata itu juga harus ikut beribadah. Jadi maka ketika mata tertutup, maka mata itu berarti tidak diikutkan juga dalam beribadah. Yang kedua, tapi penjelasannya lebih yang di sini adalah supaya mata kita ini cara pandangnya ke tempat kita sujud. Ya, jadi ketika kita memejamkan mata, maka itu mengurangi, ya. Kecuali, ya, misalnya di depan kita itu kan pas pakai baju kaos ada gambar-gambar di pundaknya, ada gambar di pundaknya. Saya ada pengalaman tuh akhir Agustus lalu. Saya ke Jogja, jadi saya pas salat berjamaah di Malioboro, kan ada masjid dalam tuh pasar di Malioboro Jogja itu. Pas di depan saya itu, mungkin beli baju kaos kali Jogja itu langsung dipakai. Tuh, jadi apa tulisannya? Laki-laki memang tidak pernah dewasa. Waktu kecil dimarahi ibunya, ketika besar dimarahi istrinya. Itu tulisannya dia itu. Tapi saya bacanya itu pas lagi menunggu qamatnya, jadi udah baca itu senyum-senyum kita. Itu nah kalau pas lagi ada yang sedang sholat baru lihat bacanya, baru dibaca dalam hati, itu pasti dia senyum. Nah, jadi itu mengganggu, ya. Jadi nah yang begini nih untuk menghindari supaya tidak membaca apa yang ada di depannya, maka sebaiknya itu boleh ya pejamkan mata itu. Ya, artinya selama ada mengganggu di depannya supaya tidak ikut ya, kan ada orang mau memejamkan mata supaya khusyuk, malah kadang-kadang begitu dipejamkan malah ingatannya lagi malah justru kemana-mana. Ya, jadi intinya selama tidak ada halangan, tidak ada udzur, maka ya mata tetap harus dibuka, ya. Rawa Ibnu Adi fi hadisin bisanadin dhaif. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Adi, ya, tapi sanadnya dhaif, ya. Tapi ini sanadnya dhaif dalam pengertian untuk keutamaan. Kan ini masalah sunnat. Jadi kalau dipakai itu untuk menambah keutamaan itu boleh. Idza qama ahadukum fis sholati fala yaghud ainaihi. Jadi apabila salah seorang di antara kalian lagi sedang dalam keadaan salat, fala yaghmid ainaihi. Janganlah, ya, memejamkan kedua matanya. Lianna sunnata, ya, karena disunnatkan itu adalah an-nazur ila ma'udi sujudi, yaitu disunnatkan untuk memandang ke tempat sujud kita. Sebentar wafit tagmid, tapi kalau kita pejamkan berarti kita tidak memandang ke arah sujud. Nah, itu namanya makruh, ya. Tuh. Yang berikutnya makruh ketika kita sedang sholat adalah al-iltifatu fi sholati bila hajatin muhimmatin, yaitu menoleh, ya, ketika sedang sholat tanpa ada keperluan yang sangat penting. Jadi lagi sedang sholat dia noleh, ya, mungkin karena ada
ada yang lain-lain, ada kedengaran sesuatu atau itu dia noleh ke kawannya, itu tidak boleh. Ya, artinya makruh, ya makruh. Ya. Walau bijami jasadihi madamat rijlahu lil kiblat. Ya walaupun seluruh badannya ikut dia ini, ya. Tapi selama kaki kita tidak bergerak, ya, kaki kita tetap menghadap arah kiblat. Wa illa batalatis shalah. Ya, hadza ma qalahu al-Malikiyah. Nah ini kalau kaki kita juga ikut bergerak untuk memalingkan, ya, mengikuti gerakan tubuh dan badan kita, maka sholat bukan lagi makruh tapi itu menjadi batal, ya, karena dianggap tidak menghadap arah kiblat. Ya, tapi kalau cuma gini, itu masih boleh, kecuali dalam pandangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i yukra iltifatu bil wajhi lil hajat, ya, kecuali kalau ada hajat, ya, ada hajat yang betul-betul sangat penting sehingga menoleh, ya, menoleh ini cuma bagian wajah aja, ya, la yukrahu kalau ada hajat, ya, ada hajat, ya, liannahu sallallahu alaihi wasallam kana fi safari fa arsala farisan illa syam. Karena dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam prakteknya, dalam perjalanan beliau mengutus salah seorang yang penjaga ini mungkin dalam peperangan itu, ya, menjaga pasukan itu, ya, karena sifatnya berjaga-jaga, maka setiap sedang salat lalu ada dianggap musuh, itu menoleh lagi, itu pernah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu lakukan. Maka itu boleh kalau ada hal yang sangat penting. Kita lagi sedang salat, kita dalam perjalanan, ya, di bandara ke apa, tas kita kan ditaruh di sebelah kanan. Ini tas kita ada barang dalam ini. Jadi kalau sedang sholat ingat tasnya, ada orang lewat, tengok, jangan diambil ini. Ada paspor. Ada paspor, wah itu bahaya. Kalau kita ke luar negeri paspor ditaruh di tas, itu kalau tasnya diambil orang, itu nyawa kita itu separuh diambil. Tidak bisa kita balik ke dalam negeri kalau paspor diambil orang. Nah yang begitu tuh ada hajat, maka itu masih dibolehkan. Tapi kalau tidak ada hajat, itu tetap hukumnya makruh, ya. Ya, jadi pain hawala sadarahu anil qiblah batalat salatu. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia ikut memalingkan itu dadanya ikut, jadi dadanya ikut begini, itu batalat salatuhu. Ya, maka salatnya menjadi batal. Kalau dadanya sudah ikut berpaling dari arah kiblat karena dia menoleh ke kanan. Jadi kalau menoleh cukup kepalanya, dada jangan sampai, jangan sampai bergerak. Jadi kaki, kalau dalam mazhab Maliki, yang penting kakinya tidak ikut bergerak karena kakinya itu menghadap arah kiblat. Tapi kalau Imam Syafi'i walaupun kaki dan dadanya, itu, ya. Jadi itu dihindari. Jadi pembahasan mengenai makruh seperti ini untuk mengingatkan kita agar salat itu benar-benar menghindari hal-hal yang makruh supaya terpenuhi sunnatnya. Karena perintah dalam Al-Quran mengenai salat itu digunakan istilah aqimus sholata lidzikri, dirikanlah salat untukku. Jadi kata dirikan itu menunjukkan laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Maksudnya dirikan sholat dengan memenuhi rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya dan sunat-sunatnya. Nah sunat-sunatnya inilah lawannya dari makruh. Jadi kalau tidak dilaksanakan sunatnya maka itu juga menjadi makruh. Supaya tidak makruh kita laksanakan sunat. Itu namanya aqimis sholat. Yang berikutnya adalah raful basari las samai, yaitu lagi sedang salat, dia nengok ke atas. Nah itu. Jadi kalau tadi kan menoleh ke samping kanan atau samping kiri. Kalau ini dia menoleh ke atas. Nah itu. Jadi melihat pandangannya ke atas langit. Wa hadza muttafaq alaih. Kalau ini tidak ada perbedaan pendapat. Ini sepakat para ulama bahwa ketika kita salat lalu kemudian menoleh ke atas,
ya, maka itu hukumnya makruh, ya. Jadi intinya supaya khusyuk, ya. Li hadis Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwami yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim. Itu Nabi, apa sih urusannya orang-orang ini ya menengok pandangannya ke atas pada waktu sedang salat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadisnya itu Rasulullah mempertegas, beliau menyatakan la yantahiyanna an dzalik au la tukhfatanna ya la tukhtafanna absarahum ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kelakuan sebagian sahabatnya ini ketika sedang salat itu ya memandang ke arah langit ya. Beliau kalimat ini, semoga apa yang melakukan itu membuat dia binasa. Artinya ini ancaman ya, tapi ancamannya bukan sampai menjadi haram. Ya, ini bahasa Nabi menunjukkan bahwa tidak usah, kalau orang lain sholat lagi begitu ke atas itu seperti tidak serius untuk melaksanakan sholat. Begitu juga ya orang-orang seperti itu ya itu bisa dibutakan pandangannya. Ya, jadi sekali lagi ini menunjukkan ya bahwa kita diberi tuntunan agar senantiasa khusyuk di dalam salat ya. Nah, kecuali kalau dalam pandangan mazhab Malikiyah ya in kana dzalika lil mau'izati wal i'tibar bi ayatis sama fala yukrahu. Jadi kalau dia memandang ke arah langit lalu membuat dia semakin apa ya takjub ya, menjadi pelajaran itibar tentang keagungan kemahakuasaan Allah mengenai penciptaan langit ke atas itu, melihat langit tentang kemahakuasaan Allah, maka itu tidak dimakruhkan ya. Begitu juga dalam mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal ketika lagi ini ada sesuatu mau keluar mau sendaur itu, lalu dia mengarahkan ke atas sedikit, nah itu masih karena ada hajatnya ya, ada hajat seperti itu masih dibolehkan. Tapi selama tidak ada itu makruh. Yang berikutnya termasuk makruh ketika kita sedang sholat adalah al-qiyamu ala rijlin wahidah. Jadi lagi sedang sholat itu kakinya diangkat satu, jadi hanya satu yang kayak tiang itu, hanya satu kakinya, lalu kakinya satu diangkat naik, nah, itu juga makruh. Ya, jadi tetap aja kakinya seperti biasa menghadap arah kiblat kedua. Jadi kayak anu lah ini, kayak main-main gitu. Ya, jadi diangkat satu kakinya, lalu hanya satu kakinya yang berfungsi, gitu ya. Ya. Atau dia bersandar ya, rafu rijli alal ardi wa i'timadin alal ukhra. Ya, diangkat kakinya baru dia bersandar ya, bersandar ke temannya lain ya. Ya, illa li daruratin au uzrin ya, kecuali kalau dalam kondisi ada darurat, ada hal-hal yang sangat penting atau karena ada uzur ya. Mungkin biasalah kalau ada sakit kan tidak bisa terlalu banyak di apa itu tidak bisa banyak ya lama berdiri ya, diangkat satu jadi tinggal satu kakinya, itu karena ada uzur ya, ada uzur kesehatan atau apalagi kalau sangat darurat, itu tidak ada lagi makruh ya. Ya, karena pada prinsipnya semua kelakuan seperti ini bisa mengganggu kehusyuan, maka itulah sebabnya dimakruhkan ya, dimakruhkan ya. Kadang-kadang apalagi kalau yang tadi itu misalnya lagi panjang baca menunggu itu sembarang aja, yang penting ada bergerak sampai kakinya digerak-gerakkan, diangkat satu naik, itu ya sebaiknya enggak ya. Ya, bahkan dalam kitab ini wa adab al malikiyah ya wa qura ikranu al qadamaini daiman fi jami sholati. Nah, termasuk makruh selain diangkat satu kaki
ya, lalu hanya satu, termasuk makruh itu ini ditempelkan. Jadi dia tempelkan selama ya, tapi kalau misalnya pada awal takbir Allahu Akbar kedua kakinya masih renggang ya, segini nih renggang, lalu dalam perjalanannya ketika selesai ruku atau selesai sujud masuk pada rakaat berikutnya lalu kemudian menempel masuk, itu enggak. Tapi selama di awal itu makruh ya, dalam seluruh salatnya. Wa dzakara Syafi'i anna yukrahu taqdimu rijlal ukhra. Ya, termasuk juga jadi selain ditempelkan kayak gini nih, masuk juga termasuk makruh itu adalah begini nih, tidak merata, tidak lurus ya, tidak lurus gini. Jadi kaki kanannya maju ke depan, lalu kaki kirinya begini, itu makruh. Jadi sebaiknya begini. Jadi sejajar. Jadi pertama agak renggang sekitar segini, renggang yang pertama menghadap ke arah kiblat, kemudian renggang, lalu ujung jari kaki kanan dan kiri itu sejajar. Jangan satunya maju ke depan, satunya ke belakang. Itu makruh ya. Jadi yukrahu taqdimu rijlal ukhra. Ya, termasuk ya menempelkan tadi ya menempelkan ya. Haitsu la uzur, kecuali la uzur kalau tidak ada uzur ya. Tapi kalau ada uzur sekali lagi ya agama tidak memaksa ya, ada uzur sakit atau ada apa itu masih dibolehkan. Selama tidak ada itu tidak boleh ya. Yang berikut termasuk makruh ketika kita sedang sholat adalah as-salatu hakinan bil bauli. Ini menahan kencing. Jadi sebaiknya kalau sudah ada perasaan mau kencing, itu sebaiknya sebelum sholat ke toilet aja dulu ya, kencing atau menahan untuk buang air besar. Au hakinan bil waiti au haziqan birrihi ya, iwas al waktu ya, termasuk menahan kentu. Wah ini bahaya nih, nahan kentu ya kalau waktunya masih panjang ya. Ya jadi kalau waktunya sepanjang sebaiknya diam dulu, berhenti baru pergi melanjutkan, baru setelah, karena waktunya masih. Tapi kalau udah darurat itu enggak apa-apa, waktunya sudah mau habis sholat ini, waktu sholat maghrib misalnya kan, maghrib agak sempit itu. Ini kalau berhenti lagi ini waktunya sudah mau masuk waktu sholat isya, itu tidak apa. Tapi kalau waktunya masih panjang, itu sebaiknya dituntaskan ya. Ya, jadi sekali lagi jangan menahan ya, jangan menahan kencing atau menahan lagi sedang lagi sedang sholat ya. Itu sebaiknya diam aja ya, karena itu makruh hukumnya. Bahkan ada yang menyebutkan ketika mau sekali itu kan seperti sudah ada najis kita bawa seperti itu, jadi kurang. Apalagi sangat mengganggu ya, jadi mengganggu. Termasuk makruh adalah pada waktu kita sedang sholat itu atau at-ta'am al-hadir awal qaribul hudur adalah kehadiran makanan. Jadi jangan ketika makanan sudah ada di situ, apalagi ditaruh di depan, lalu kita sholat, itu makruh itu, ya. Maka itulah sebabnya, makanya ada hadisnya sini. Biasanya ada itu, bahwa kalau sudah ada makanan, dahulukan makan dulu baru sholat. Ya, karena kalau kita lagi sedang makan ingat sholat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau lagi sedang sholat ingat makanan, apalagi, waduh, itu ada apa-apa, artinya salat kita makruh. Tambah lagi rame, muncul dalam hati, jangan-jangan habis nih, jangan-jangan habis ya. Jadi makin tidak khusyuk, Itu makruh juga itu ya. Jadi karena itu mengganggu. Wahada muttafaq. Ini tentang kehadiran makanan ini sudah sangat, apalagi kalau sudah sangat lapar. Kalau sudah sangat lapar, kemudian waktu sholat ada, penuhkan dulu laparnya itu baru melaksanakan sholat.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sumber dari Aisyah, la salata la kamilatan, ya tidak sempurna salatnya bihadratin ta'am, ya salat ketika makanannya sudah dihidangkan, ya wala, dan juga wahwa yudafihu al-akhbasan, juga tidak sempurna salatnya bagi orang yang menahan tadi al-akhbasan. Akhbasan itu al-baul wal wa'id, yaitu menahan kencing dan menahan buang air besar. Nah, termasuk dalam konteks ini kata para ulama adalah tadi itu makan dengan minum sama, ya. Jadi itu makruh. Termasuk juga menahan ngantuk. Ya, jadi kalau kita pas lagi sangat mengantuk sekali, maka sebaiknya pergi tidur dulu, ya, pergi tidur. Jangan pikir wah ini nanti makruh karena awal waktu nih, ya. Tapi kalau melaksanakan salat lagi sedang ngantuk berat, itu kan bisa begitu tuh, ya. Jadi malah bacanya sudah tidak karu-karuan, maka agama memberikan jalan keluar supaya dalam kondisi tenang, ya, betul-betul kantuknya sudah selesai, baru kita melaksanakan salat. Wa tukrahu salatu halan nu'asis syadid, ya, makruh salat dilakukan ketika sedang mengantuk berat, ya. Wah, apalagi kalau imam nanti layak manudah bertikratihi, ya. Jadi nanti bacanya itu tidak karu-karuan, ya, tidak terjaga bacanya, dari bisa lagi baca, nah itu bisa sambung menyambung. Nah ini ada hadisnya ini ada hadisnya nih. Di hadis Syaikhain an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadisnya didasarkan pada Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kata Aisyah, ya, idza na'asa adukum wa huwa yusalli falyaqat hatta yadhhab anhu an-nawm. Jadi kalau seseorang di antara kalian lagi sedang mengantuk, pada waktu ini, ya, sedang salat ngantuk, sebaiknya lebih baik berhenti aja dulu, pergi tidur aja, ya, sampai betul-betul rasa ngantuknya itu hilang, itu, ya. Jadi karena fa inna adakum idza shalla wa huwa na'isun, karena kalau orang sedang salat dalam kondisi sangat mengantuk, maka la'alla yajiba yastaghfiru fa yasubbu nafsahu. Ya, itu tadi, jangan sampai lagi sedang mengantuk terlalu berat sehingga kurang sadar. Dia minta doa kepada Allah, minta ampun, malah dia justru sebaliknya, ya. Jadi dia mencaci maki dirinya, itu tidak bagus. Jadi salah ucap, ya. Jadi itu maksudnya. Ya, jadi sekali lagi memang agama mengajarkan supaya betul-betul dalam kondisi fit, ya, kondisi yang sangat membuat kita lebih tenang. Termasuk juga makruh ketika kita sedang salat adalah al-busaq wa tanakhum, ya. Jadi figar masjid amal. Jadi kita meludah pada waktu sedang salat atau berdahak-dahak itu, ya, tanpa ada uzur. Ya, kalau ada uzur, ya, itu sih. Apalagi menghadap ngeludah ke arah depan, ya, di luar masjid. Ya, termasuk ke depan atau ayam ini atau ke kanan. Ya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh, itu makruh. Ya. Di hadis Syaikhain ini berdasarkan dalam hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dan juga Ahmad, idza kana adukum fi sholati fa innama yunaji rabbahu. Apabila salah seorang di antara kalian lagi sedang salat, maka fa innama yunaji rabbahu, sesungguhnya kita lagi sedang bermunajat, ya, berbisik-bisik dengan Tuhan kita, yaitu Allah. Fala yabuzukanna baina yadah, maka tidak boleh kita meludah, ya, di hadapan, wala yamin, dan tidak boleh meludah ke arah kanan, itu. Dalam Imam Bukhari menambahkan dalam kalinya fa inna ayam ini malakan, karena di sebelah kanan itu ada malaikat, ya. Jadi tidak boleh kita kalau ke kanan, karena itu ada arah kiblat. Jadi bagian dari menghormati ta'zim kita kepada kiblat arah Ka'bah itu, maka tidak boleh, itu etika. Baik di dalam salat, apalagi baik di luar salat,
apalagi dalam salat. Jadi kalau di luar salat kita mau meludah, sebaiknya meludah ke kiri. Walaki yasari au tahta kadamnya. Jadi meludah aja ke kiri itu. Tapi kalau di kiri, di luar salat ya, kalau di kiri ada orang, maka jangan, karena manusia lebih mulia lagi daripada malaikat. Maka sebaiknya kita meludah dengan cara yang menghindari dua tempat yang dilarang itu. Ya kita pintar-pintar aja menyesuaikan. Biasanya kalau kita meludah kan tutup. Jadi supaya tidak menghindari. Tapi kalau lagi sedang sholat, karena dulu pada zaman Nabi terutama itu kan masih lantai masjid itu masih tanah ya, pasir. Jadi kalau orang meludah itu digerakkan itu untuk ditimbun, makanya di meludahnya itu di telapak kaki. Ya, telapak kaki itu pas tempat dia berdiri itu meludah di situ, baru kemudian ditimbun. Tapi kalau sekarang tidak bisa, karena ini kita udah pakai keramik, pakai sajadah lagi, ya. Jadi mengotori, gitu ya. Ya. Nah ini juga menarik ini, ya. Dalam pandangan, ya sudah tadi. Nah dalam pandangan Imam Malik, yukrahu at-tafakkuru fi amrin dunyawi ini. Ini jadi lagi sedang sholat melamun dalam hal-hal yang duniawi, ya sedang sholat mikir-mikir mau beli motor merek apa ya, nah itu makruh. Ini mobil diganti ya pakai merek apa lagi ya, nah itu jangan, itu dalam makruh. Nah ini lagi termasuk makruh ini hamlu syai'in ya bikami awfan idza lam yamnahu makharajal huruf. Jadi membawa sesuatu baik di kantong atau di mulutnya yang tapi ini mengganggu ucapan. Ya, kalau enggak itu bisa mengganggu apa wa illa mana wa batalat, yaitu salat kita bahasa batal. Jadi ikut membawa sesuatu ditaruh di kantong atau di mulutnya yang kemudian mengganggu ucapan-ucapan makhraj, ya mengganggu ketika ini mengucapkan bacaan-bacaan salat itu, sehingga pengucapannya sudah tidak bagus karena dia mengunyah, taruh sesuatu dalam mulutnya, itu tidak boleh. Nah ini yang termasuk ini membawa HP kalau dalam pandangan sekarang ini. Karena waqala al-Hanabilah, ya. Kalau tadi ini ya tidak boleh banyak, ya tadi itu senyum-senyum lagi sedang sholat, itu tidak boleh, ya lagi itu makruh semua. Apalagi tadi itu melihat di depannya ada tulisan aneh-aneh, itu senyum-senyum, ya, apalagi kalau malah kalau tertawa itu bisa batal, sehingga itu dihindari. Nah termasuk waqala al-Hanabilah itu yukrahu hamlu mayusbilu an ikmali sholatin. Jadi membawa sesuatu yang membuat kita ya sibuk dengan apa yang kita bawa itu sehingga mengurangi kesempurnaan salat, ya li'annahu yudhibu bil khusyuk, itu akan menghilangkan kekhusyuan. Nah kira-kira masuklah itu. Makanya HP boleh tapi bunyinya itu maka memang sebaiknya itu diingatkan ya bahwa HP di silent untuk sementara, karena kan ada orang itu lagi, apalagi kalau sholat Jumat, kasihan benar, lagi sedang sholat sudah digerakkan tangannya cari tombol yang itu mematikan sementara, menolak, tidak lama bunyi lagi, tidak lama berapa menit belum ruku bunyi lagi. Akhirnya bukan cuma yang bersangkutan tapi orang yang ada di kiri kanannya juga ikut terganggu. Ini bahasanya. Ya, jadi apa yang disampaikan dalam kitab ini sudah sangat lama, ternyata hari ini bisa. Tuh. Jadi ya yukrahu ikhraju lisani. Ya wafat ya ikhraju lisani wafat. Jadi termasuk juga makruh kita lagi sedang sholat mulut itu terbuka terus sholatnya. Ini sampai hal-hal yang sangat rinci ini dibahas ya. Khawatirnya juga jangan sampai lagi sedang sholat ada lalat masuk, itu membuat ini. Jadi sebaiknya biasa aja ya, mungkin mulutnya ditutup ya. Jadi dikeluarkan lidahnya, itu maksudnya.
Jadi sedang sholat itu lidahnya dikeluarkan dan mulutnya terbuka. Itu makruh ya, apalagi meletakkan sesuatu ke dalam. Ya. Ya, saya kira ini nanti karena ini banyak sekali nih makruh ketika makruh yang dilakukan pada waktu salat, ya, termasuk nanti menguap apa. Jadi inilah hal-hal yang kita sampaikan ya, berkaitan dengan ya, hal-hal yang makruh dilakukan pada waktu kita sedang salat. Intinya karena menghindari hal-hal yang makruh inilah kita mendapatkan kesunahannya. Supaya terhindar dari hal-hal yang makruh, nah itulah kita mendapatkan sunnah. Saya kira ini mudah-mudahan menambah untuk kesempurnaan sholat kita, khususnya ibadah harian ya yang kita laksanakan setiap hari, dapat kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.